Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita sudah memasuki subtema 2. Di tema kita buka subtema 2. Subtema itu dimulai dari halaman 60 dan bunyi Bapak akan menjelaskan tentang wujud benda ya. Wujud benda, kalau kemarin kita belajar sifat benda ya. Sekarang kita sifat benda itu apa? Mempunyai massa ya, menempati ruang dan mempunyai massa atau dapat ditimbang ya, mempunyai berat. Oke, perhatikan wujud benda itu yang akan kita pelajari itu ada 3. Wujud benda cair dan benda gas. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan contohnya secara umum. Oke, benda padat. Kita mulai dari benda padat. Di sini kerikil atau batu-batu kecil ya. Batu-batu kecil ini kita sebut dengan benda padat ya. Benda padat lainnya seperti HP itu benda padat. Kemudian seperti lampu itu benda padat. Seperti baju itu benda padat. Kemudian lanjut di benda cair. Benda cair itu benda yang mengandung air ya. Contohnya itu di sini Bapak akan kasih contohnya ya bentar lagi. Oke, di sini contohnya benda cair itu air ya. Nanti Bapak akan jelaskan di situ. Kemudian benda gas. Benda gas itu di sini ada hidrogen ya, gas hidrogen. Oke, kemarin Bapak jelaskan tentang asap ya. Asap itu apakah masuk di benda gas? Asap itu bukan benda karena tidak dapat ditimbang ya. Akan tetapi jika sudah terkontaminasi ya, atau bercampur dengan, kan ada gas itu campuran dengan air, ada campuran dengan benda gas itu, maka asap itu dapat dikatakan sebagai benda, yaitu asap dapur setelah kita masak ya. Uap air itu asap ya, itu kan ada campuran air, maka itu disebut dengan gas ya. Itu disebut asap, itu disebut dengan benda gas. Oke, seperti itu. Tahu ya bedanya ya. Yang penting sekarang intinya asap itu sudah termasuk di benda gas. Secara umum memang asap itu bukan ya, kalau memang dari kata asapnya saja ya. Akan tetapi karena sudah terkontaminasi bercampur dengan benda cair atau benda padat, maka asap itu disebut dengan benda gas. Oke, di sini Bapak akan jelaskan contoh-contohnya. Yang pertama itu contoh benda padat ya. Di sini ada kayu, batu, pasir, tanah, bata, besi ya, dan lain-lain. Intinya tidak ada, maksudnya yang kayu ini tidak ada benda-benda ini tidak ada kandungan air ya di dalamnya itu. Kemudian seumpama pasirnya dicampur dengan air Pak, itu beda lagi, itu namanya larutan ya. Itu bukan benda padat lagi, kita sebutnya namanya larutan ya. Ini bendanya itu tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dengan air atau tidak ada kandungan air. Oke, selanjutnya Bapak ngasih contoh benda cair. Itu ada air pasti ya, air, minyak goreng itu cair, bensin, solar, kalian tahu solar ya. Oke, kemudian tinta itu cair ya, meskipun agak kental itu istilahnya cair ya. Kemudian cat ya, cat itu
cair ya, karena ada kandungan air, terkontaminasi air dan lain-lain. Setelah itu di sini Bapak akan ngasih contoh benda gas. Benda gas itu apa? Yang pertama itu ada udara ya. Di sini ada udara. Kemudian di sini ada oksigen. Oksigen itu yang kita hirup ya, oksigen. Kemudian nitrogen, kemudian hidrogen. Gas hidrogen ini buat balon ya, balon. Kemudian uap air yang Bapak tadi jelaskan, kalian masak air, kemudian di situ mendidih, ada asap, ada uap, itu disebut gas ya. Kemudian asap knalpot ya, karena asap knalpot itu sudah terkontaminasi dengan bensin atau solar gitu ya. Sudah ada campuran antara udara, asap dan zat kimia gitu. Jadi asap knalpot itu disebut dengan benda gas, kemudian dan lain-lain sebagainya. Oke, setelah itu kita sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, tolong dibuka halaman 65. Di halaman 65 itu kita seperti biasa yang pelajaran yang sudah kita pelajari. Ini yang sudah kita pelajari, meter dan kilometer. Oke, Bapak akan ngasih contoh saja, tidak usah mengerjakan ya, hanya mendengarkan dan menyimak dan fahami ya. Di sini tentukan jarak dalam satuan meter ya, yang ditanya itu meter. Jadi semua yang tidak meter atau masih kilometer harus diganti dengan meter ya. Oke, harus diganti dengan meter. Oke, contoh nomor 1, rumah Siti ke sekolah ya. Rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti ada di mana? Ini ya rumah Siti. Sekolah ada di mana? Kita cari sekolah. Ini sekolah. Rumah Siti ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah itu berapa? 5 km ditambah 100 meter. Berarti di sini 5 km ditambah 100 meter. Yang harus kalian ubah itu kilometer. Kenapa? Yang ditanya itu meter. Jadi yang harus kalian ubah kilometer ke meter ya. Kalian ubah dulu. Di sini kan 5 kilometer. Di sini 100 meter. 100 meter tidak usah diotak-atik ya, tidak usah diubah. Yang 5 kilometer diubah menjadi meter berapa? Kilometer ke meter turun berapa? Turun tilu atau 3 ya. Turun 3. Kalau turun 3 berarti dikali apa dibagi? Oke, dikali berapa? Dikali 1000. Berarti 5 dikali 1000 sama dengan 5.000. Nah, 5.000 ditambah 100 berapa? 100.000. 5.000 ditambah 100 maka 5.100 ya. Jadi rumah Siti ke sekolah itu jaraknya 5.100 meter. 5100 m atau meter gitu ya. Kayak itu caranya. Bapak tidak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena ini sudah kita sering pelajari ya. Bapak udah berkali-kali. Kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat kembali video Bapak yang dulu ya, biar tidak membuang-buang waktu. Kalau kalian masih saya belum paham nih gimana caranya, kalian buka lagi video Bapak yang kemarin ya. Oke, dipersilakan. Oke, itu pembelajaran nih. Selanjutnya di sini akan lanjutkan
Di sini ada yang namanya alat ukur. Kita sekarang juga akan belajar alat ukur ya. Sebenarnya karena kita itu sekarang juga akan belajar massa dan volume, kemudian ketinggian. Oke, ketinggian. Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian itu meter. Kalian garis bawahi. Takutnya nanti ada di altimeter ya. Kalian sebut dengan altimeter. Kenapa ketinggian itu gak pakai meteran, Pak? Kan ada meteran roll itu ya, meteran yang panjang atau meter kub. Seumpama kita mau mengukur ketinggian pesawat, apakah kita mau menggunakan meter? Nah, tidak mungkin ya, meteran itu cuman beberapa ratus meter, sedangkan pesawat itu sangat tinggi. Jadi kita gunakan altimeter. Contohnya di sini kita mengukur pesawat ya, pesawat ini tingginya berapa dari permukaan laut gitu ya. Kenapa kita mengukurnya dari permukaan laut, Pak? Karena yang datar itu laut, daratan itu ada gunung, ada bukit, ada lembah gitu, tidak datar. Maka cara mengukur ketinggian itu yang ada di langit itu semuanya menggunakan landasan jarak dari dataran laut ya, dari permukaan laut. Oke, seumpama kita mau mengukur tinggi gunung ya, kita bisa menggunakan altimeter. Oke, seumpama ini ditanya nih, berapa kilometer? 3000 meter berapa kilometer? Meter ke kilometer turun apa naik? Naik berapa? Naik 3. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Dibagi 1000, hapus nolnya nih, kosong. 3 hapus 3, kemudian 1000 hapus, jadi 3 bagi 1 sama dengan 3 kilo. Oke, sudah. Ini sudah Bapak jelaskan kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjut di halaman 70. Kalian akan Bapak perkenalkan dengan massa. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, massa. Pak, massa itu apa? Ya, Bapak akan jelaskan massa. Perhatikan, di sini ada timbangan ya. Ada timbangan benda yang berukuran besar ya. Beras sekarung atau berapa karung gitu, ini timbangan besar. Ada timbangan gantung, ada telur, ada timbangan duduk, ada timbangan badan ya, berat badan maksud Bapak. Oke, jadi massa itu apa, Pak? Massa itu adalah ukuran berat banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut ya. Ukuran berat banyaknya materi yang terkandung dalam benda tersebut. Contohnya saya timbang, kalian timbang berapa beratnya. Seumpama di sini muncul angka 35, maka berat kalian 35 kilo. Satuan berat itu jangan lupa, satuan massa itu kilogram atau gram ya. Ya, kilogram atau gram. Oke, ini berapa gram ya? Angka gram ya. Kemudian apel ini berapa, jeruk ya. Jeruk ini berapa gram gitu ya. Oke. Anggur ya mempunyai massa lebih berat daripada jeruk gitu ya. Oke, di sini juga ada nih di halaman 72. Kalian bisa kerjakan kalau iseng ya. Perhatikan nih di halaman 72. Balok Y mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil dari balok H ya. Coba perhatikan halaman 72.
yang dekat aja, contohnya bola nih. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar apa lebih kecil dari bola yang tidak kempes? Lebih kecil, berarti yang besar itu dicoret gitu ya. Oke, itu saja contohnya ya. Oke, Bapak anggap kalian sudah paham jika kalian mendengarkan materi Bapak ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang volume. Volume itu apa, Pak? Volume adalah kapasitas ruang ya, atau kapasitas perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati. Ini ruang ya. Anggaplah botol ini ruang kosong. Setelah itu Bapak kasih objek air ya. Berapa banyak ruang yang dapat menempati air ya, itu disebut dengan volume ya. Kalau pengen tahu kalian di sini nih, Bapak akan volume gelas nomor 1 lebih kecil dari nomor 2, nomor 3 lebih besar dari nomor 2 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian kalau kalian pengen tahu alat ukur volume itu ada gelas ukur ya. Ini namanya gelas ukur. Di situ ada namanya ya. Ada satuannya juga. Satuan gelas ukur itu kalau kalian mau mengukur volume, satuan volume itu adalah liter atau mililiter ya. Oke, liter atau mililiter ya, gak pakai liter. Oke, ini adalah contoh gelas ukur ya. Kemudian di sini ada perubahan volume ya. Bapak hanya memperkenalkan saja ya. Bapak tidak mau menjelaskan rumusnya. Rumusnya ini nanti kalian akan dapatkan di kelas berikutnya ya. Volume ini bisa berubah ya. Ini pertama nih, gelas ukur pertama airnya kan 50 mili. Setelah Bapak kasih batu ya, maka volume air itu akan berubah sesuai dengan massa batu ya. Kalau massa batunya berapa, maka air akan naik berdasarkan massa ini ya. Kemudian air akan naik ya, karena diisi batu. Kemudian air naik jadi 75 ya, 75 ml. Aslinya air itu bukan 75 ml. Nah, air aslinya itu 50 ml ya. Sumpama nih, yang ini dihapus ya. Sumpama nanti ada soal. Sebuah gelas ukur yang mempunyai volume air sebesar 40 ml. Setelah itu dimasukkan batu sehingga air tersebut berubah menjadi 50 ml ya. Berapa selisih ya volume air 1 dan volume air 2? Kalau selisih itu berarti ini ya, berarti 50 dikurangi 40 berapa? 10 ml setelah dimasukkan batu gitu ya. Kalian bisa putar video Bapak ini kalau belum paham. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Yang harus kalian tulis ini dan kemudian benda, gak usah gambarnya ya. Ini contohnya. Setelah itu contoh ini, contoh benda gas. Setelah itu massa dan volume. Gambarnya tidak usah ya.
pengertian massa, satuannya apa, setelah itu volume, pengertiannya apa, dan satuannya apa gitu ya. Oke, kalian tulis di buku catatan. Untuk hari ini tidak ada tugas. Kalian kalau belum paham silahkan kalian putar berkali-kali video ini. Oke, terima kasih atas perhatian.